Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pondasi tapak di aplikasi Revit. Jadi silakan disimak. Langkah pertama adalah kita membuka project. Ya, untuk pondasi tapak ini sebenarnya tidak membutuhkan family baru. Hanya saja nanti kita menggunakan family template bawaan dari Revit itu sendiri. Yang pertama kita buka project new, karena fondasi tapak itu termasuk dengan struktur, maka kita mengambil template yang struktur template. Kemudian kita ketikkan OK. Kita tunggu. Ya, ini adalah tampilan Revitnya. Kemudian yang pertama yang kalian buat adalah kita membuat grid dulu untuk penempatan titik-titik fondasi tapaknya. Karena kita menggunakan disiplin struktur, jangan lupa kita membuat grid ini di struktur. Di arsitektur juga ada grid, tapi tidak saya sarankan ya, karena kita menggunakan disiplin struktur. Jadi kita mengambil grid di panel title ini, grid. Kita pilih, kita klikkan. Kemudian kita masuk ke dalam projectnya, kita buat grid ya seperti ini. Kemudian kita bisa memakai pick lines ini. Kemudian kita masukkan angkanya. Sebelumnya kita pastikan dulu satuan yang kita gunakan udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Caranya kita ketikkan UN di keyboard kita. Di sini satuannya kita ubah menjadi cm. Kemudian kita klik OK. Kita masuk lagi kembali di structure, kemudian grid. Di sini kita ambil pick lines, jadi dia nanti mengambil offset garisnya. Nah, di sini kita menggunakan senti, berarti kita masukkan angka ini terserah kalian ya. Kita mungkin bisa masukin angka 500 ya, atau 5 meter. Kemudian kita arahkan garis ini ya, dia akan otomatis teroffset sepanjang jaraknya 5 meter. Kemudian kita buat garis baru, jangan lupa ini di nolin dulu ya. Kemudian kita buat garis seperti ini. Kemudian kita offset lagi, ini kita buat 500 ya, seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita modify, ini kita ganti menjadi A ya. Ini tidak berubah ya, seharusnya tadi kita seperti ini. Ini 500 ya. Ini sebelumnya kita pakai copy ya. Kalau dengan cara yang sebelumnya itu angkanya nggak berubah, jadi kita pakai copy saja. Dan ini jangan lupa dicentang, multiply. Kita arahkan ke atas 500 ya, kemudian 500 lagi seperti ini. Mohon maaf, kita klik copy 500 ya, seperti ini ya. Ini adalah grid dari denah yang akan kita buat. Kemudian langkah selanjutnya kita cek di tampilan project browser di sebelah kanan ini ya, di bagian elevasi kita cek dulu apakah sudah sesuai untuk elevation ease nya. Nah, ini kita turunkan karena ini pondasinya itu terletak di bawah level 1. Jadi kita turunkan, kemudian kita masuk ke north juga, kita sesuaikan, ini dirapikan ya. Terkadang ini melebihi, jadi perlu diatur dulu. Southnya sudah sesuai, westnya juga kita rapikan ya, seperti ini ya. Adapun untuk tulisan yang besar-besar seperti ini dipengaruhi oleh skala, jadi perlu kita kecilkan ya, seperti ini.
Kalau misalnya ganggu, kita tarik ke depan seperti ini. Kemudian kita coba membuat pondasi tapaknya. Caranya bagaimana? Kita buat dulu layer untuk pondasi tapak ya. Ini diklik level satunya, kemudian kita copy, kita arahkan ke bawah sepanjang 200 jaraknya ya, seperti ini. Ini berwarna hitam. Ini berwarna hitam dikarenakan dia view-nya tidak terlihat. Kalau kalian lihat di sini di bagian project browser, level 3 ini tidak terlihat dan perlu dipanggil ya. Sebelumnya kita ubah dulu tulisannya, rename-nya level 3 ini dengan cara diklik saja tulisannya, kemudian kita tuliskan level pondasi. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke tab menu view, kemudian kita masuk ke dalam plan view ini, kemudian kita ambil struktur plan karena pondasi ini merupakan struktur. Kita ambil level pondasi, kita klik OK, maka akan terbaca di structural plans untuk level pondasi. Kita cek, kita sesuaikan, ini turunin lagi ya, northnya kita coba lihat eastnya. Oke, sudah sesuai. Langkah selanjutnya kita masuk ke dalam view level pondasi. Nah, di sini kita akan membuat pondasi tapaknya. Caranya, kita masuk ke tab menu structure, kemudian pilih isolated ya, di panel title foundation, isolated yang tunggal ini. Kita klik, kemudian kita pilih yang di sini ini ya, M-voting rectangular. Namun jika ini tidak terbaca, silahkan load family ya. Kemudian kita masuk ke dalam structural foundation. Selanjutnya kita pilih M-voting rectangular. Ya, kalau kalian bisa lihat di sini urutannya. Nah, jika kalian tidak punya filenya, saya akan masukkan linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa download US metricnya ya, kalian bisa download, kemudian kalian bisa masukkan ke dalam Revit kalian ya. Ini kita pilih ini, klik OK, open. Nah, ini override the existing version karena sebelumnya sudah ada ya, tidak apa-apa sebenarnya ya. Ini bentuk pondasi tapaknya. Kita edit type, kemudian kita duplikat karena kita tidak memakai ukuran ini ya, kita membuat ukuran sendiri. Kita masukkan angka 100 kali 100 kali 30. Ini untuk foundation thickness-nya, ketebalannya 30, kemudian width-nya ini 100, kemudian length-nya ini 100 juga. Kita klikkan OK ya. Ini ukuran fondasi tapaknya, kemudian kita masukkan. Nah, cara mudahnya ya, jika kita ingin menseleksi objek ya, kita ingin memasukkan fondasi tapak ini di seluruh titik dari pertemuan grid ini. Caranya cukup mudah, add grid ya, diklikkan add grid, kemudian kita seleksi objeknya. Nah, kemudian di finish, maka akan terpasang semua pondasi tapaknya ya. Kita coba cek di 3D view. Di atas ini default 3D view ya, seperti ini. Ini pondasi tapak. Jika kita ingin melihat gambar shaded-nya atau 3D-nya seperti ini ya. Nah, ini pondasi tapak yang kita buat. Kita kembali ke level pondasi. Selanjutnya kita membuat kolom pedestal. Caranya kita masuk ke level 1. Nah, di level 1 ini
tidak terbaca pondasi tapaknya, kita ubah dulu, masuk ke menu properties, kemudian pilih view range di sebelah kiri ini ya, edit. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, jadi untuk view depth-nya ini batasannya adalah level 1 ya. Jadi di bawah level 1 tidak akan terbaca. Nah, kemudian untuk yang top ini dia level 1, kemudian dia offset ke atasnya setinggi 60 cm ya. Untuk potongannya dia mulai dari level 1, kemudian offsetnya 30 cm ya. Nah, view depth-nya untuk kedalamannya ini kita ganti unlimited. Nah, kemudian kita apply ya, akan muncul pondasi tapaknya ya. Jadi nanti untuk penglihatannya akan tidak terbatas untuk ke bawah. Oke, langkah selanjutnya kita membuat kolom pedestal. Kita masuk di structure, di panel title structure column. Nah, kita bisa memasukkan kolom pedestalnya dengan cara kita memilih di sini, atau jika tidak ada, sama juga dengan cara tadi, kita load family, kemudian kita masuk di sini US metric dan kita cari yang namanya structure column, kemudian concrete, kemudian kita pilih yang rectangular ya, concrete square column. Kita pilih yang ini, kita klik open ya, kemudian kita bisa edit type, kita buat ya disesuaikan dengan kebutuhan. Jika kalian ingin baru, silahkan diduplikat, masukkan angkanya, kemudian jangan lupa untuk diganti dimensinya ya, seperti ini. Kemudian kita klikkan OK ya. Kemudian di sini caranya sama, kita tinggal masukkan seperti ini. Dan jangan lupa di sini kita bisa ini depth ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masukkan kolom, perhatikan juga yang di atas ini. Kalau tulisannya depth berarti dia panjangnya ke bawah, ke dalam. Kalau kita masukkan height, dia kolomnya akan dari level 1 ke atas. Nah, karena kita mulai dari level 1, maka kita masukkan angka depth. Karena nanti level 1 kita rencanakan pondasi pedestal ini ke bawah, ke level pondasi, ke sini level pondasi ya. Kemudian caranya sama, add grid ya, kita seleksi semua titiknya, kemudian kita finish ya. Kita cek 3D view nya ya, seperti ini sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke level 1 dulu. Nah, di level 1 ini kita ingin membuat slope. Slope itu masuknya di perencanaan balok. Nah, structure, beam, kemudian pilih di sini. Jika tidak ada, maka masuk ke load family. Kita lihat di sini ya, US metric. Kemudian ambil yang structure framing. Kemudian masuk ke concrete. Nah, pilih yang concrete beam, rectangular beam. Ini. Jika sudah, diklik OK ya. Seperti ini. Kemudian kalian bisa edit type sama kayak tadi ya. Kita buat baru. Di sini saya masukkan 150 dikali 200. Nah, di sini B-nya itu saya rencanakan 200 ini senti ya, berarti 20 cm. Kemudian di sini tingginya itu 5 untuk lebarnya itu 15. Kemudian untuk tingginya itu 20. Kita klik OK.
Nah, sama caranya, mau manual seperti ini juga bisa, atau kita bisa menggunakan on grid ini. Kita seleksi semuanya ya, kemudian kita finish seperti itu. Kita cek 3D view-nya ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa hilangkan garis-garis analisa ini yang merah, oranye, hijau. Di bagian bawah ini ada hidden analytical model, kita klik, dia akan hilang ya. Langkah selanjutnya bagaimana cara membuat kolom ke atas ya. Caranya adalah kita ada dua cara. Kita bisa masuk ke level pondasi, kemudian kita bisa klik kolomnya, kemudian kita bisa masukkan top levelnya ini sampai level 2 ya. Kita seleksi semua objeknya, kemudian kita filter, kita ambil yang struktur kolom, kita klik apply ya, dia akan terseleksi semua kolom. Kemudian kita bisa masukkan di sini top levelnya itu level 2 ya. Kemudian kita apply, kita bisa cek di 3D view ya, dia akan sampai ke level 2. Kemudian kita buat baloknya lagi. Caranya mudah ya, sama kayak tadi. Level 1 kita seleksi semuanya ya, kemudian kita filter, kita ambil yang structural framing, kita klik apply, ya akan terseleksi semua framingnya atau baloknya. Kemudian kita copy ya, kemudian kita masuk ke paste ini ya, kemudian kita aligned to selected level. Nah, kita masukkan ke level 2, kita klik OK. Maka kita coba cek di 3D view nya ya, akan otomatis dia ada di level 2. Oke, sampai sini sudah selesai untuk perencanaan pondasi tapak, kemudian kolom, slope, dan balok ya. Kemudian bagaimana caranya kita memasukkan gambar ini ke dalam etiket kita. Langkah pertama, kita pastikan dulu kita sudah membuat etiket ya. Untuk kalian yang belum tahu cara membuat etiket, silahkan nonton video saya di link deskripsinya ada di kolom linknya ada di deskripsi, silahkan dicek ya. Kita buat dulu sheetnya, kemudian kita panggil dengan cara kita masuk ke tab menu view, kemudian kita pilih panel titelnya sheet, sheet composition, masuk ke sheet, kemudian kita load, kita cari ya yang pernah kita buat. Ya, ini contohnya yang pernah saya buat, kita klik open, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah sheet yang pernah saya buat. Ini muncul di mana? Ini munculnya ada di project browser bagian sheet ini, unnamed ya. Nah, caranya ya, kemudian kita bagaimana cara memasukkan gambar kita tadi ke dalam gambar ini. Caranya cukup mudah, masuk ke level 1, contoh ya. Contoh level 1, kita ingin memasukkan ini. Caranya kita hilangkan dulu ini, kita seleksi, kemudian kita tekan Ctrl ya. Kemudian klik kanan, hidden and view element. Ini kita bisa diklik ini, kemudian kita masukkan ke dalam ini level 1, kita masukkan ke dalam sheet ini. Nah, seperti ini ya. Ini kita kecilkan skalanya ya, 1:50, 1:200 mungkin ya, 1:200 cukup. Ini kita kecilkan. Nah, ini untuk 1, 2, 3 ECBA nya ini bisa kita kecilkan ya. Caranya untuk mengecilkan ini grid yang circle ini ya.
itu kita masuk ke dalam project browser ya di sini. Kemudian kalian pilih yang family, kemudian ambil yang annotation symbol. Kita klik yang tanda plus ini, cari tulisan yang namanya mgrid hit seperti ini. Kemudian kita klik kanan, edit. Kita klik huruf angka ini, kemudian kita edit type. Kita buat baru ya. Nah, di sini kita masukkan angka 2 mili. Di sini kita masukkan angka 2. Kita klik OK. Nah, dia akan kecil angkanya. Dan lihat into project. Nah, bagaimana cara untuk mengecilkan bulatan ini? Kita masuk ke dalam sini mgrid hit-nya ini, kita klik 2 kali. Kemudian radiusnya kita ganti jadi 0,4 ya, 0,4. Kita klik OK ya. Dia akan mengecil seperti ini. Nah, kita coba cek di etiket kita. Ya, dia akan kecil. Nah, ini sesuai sudah. Dan ini kita coba lihat ya, ini kepanjangan. Itu kita coba perbaikin di level 1. Nah, ini kita turunkan segini saja. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian kita coba masukkan notasi ya. Notasi juga caranya kita masuk ke dalam notate, kemudian alignment ya. Cukup mudah ini dan ini. Ini udah, ya ini. Oke, kita coba lihat di ini yang cop gambar seperti ini ya. Kita coba lihat yang level 2. Sama ya kayak tadi. Kita coba tarik ke atas. Kita juga bisa menambahkan untuk potongannya, anotate, kemudian masuk di di view. Kita masuk ke dalam view, kemudian kita ambil yang call out ya. Ini kita untuk pengambilan detail ini, kita coba go to view ya, seperti ini. Kemudian ini kita kecilkan. Level 25. Kita masukkan. Ini potongan ya. Hari 6. Fondasi tapak. Ini kita masukkan ke sheet kita seperti ini. Ini kita besarin 1:50. Kita atur yang rapi.
Ini bisa kita kecilkan ya viewportnya ya. Silahkan dikecilkan. Caranya sama kayak tadi, masuk di project browser, masuk sheet, cari yang namanya viewport. Nah, seperti ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.